Bersyukur pagi ini bangun dengan badan yang sehat, badan yang segar, bisa datang ke gereja. Katakan ucapan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat amat baik. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapannya. Setiap kita yang sudah siap memuji, menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian. Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang mulia.
bisa membalas segala kebaikan-Mu Yesus, selain dengan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk berkat rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan. Kami yakin Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau saja yang bekerja beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami saat pagi hari ini. Kami mau serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji syukur. Sekali lagi shalom. Shalom, puji Tuhan. Kita nggak bisa tos ya, apa nengok kanan kirinya aja, lambaikan tangan ya, atau begini ya. Oke, puji Tuhan. Lihat wajah teman-teman kita. Yuk kita mau nyanyikan Alberta, Allah yang beserta kita. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur Tuhan. Ada di tempat ini. Hari baru yang penuh rahmat.
semangat puji Tuhan kita, amin? Amin. Alangkah indahnya bila kita hidup rukun bersama di dalam Tuhan. Itu dahsyat, itu dahsyat. Mari dengan sukacita, dengan semangat kita naikkan pujian ini. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang tergerak terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang tergerak terbesar. Boleh tepuk tangan bersama saya di atas kepala. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Sebab apa? Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan dengan iman. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang tergerak terbesar. Sekali lagi ya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar. Katakan Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Amin. Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Amin. Yuk kita mau sambung satu pujian lagi. Harus lebih semangat lagi ya. Harus lebih semangat lagi. Puji Tuhan. Yuk. Berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu tidak akan membuat kami goyah. Sebab Engkaulah benteng dalam hidup kami. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu
benteng hidup kita. Amin. Amin. Ya, saya senang sekali di atas lihat wajah-wajah yang semangat memuji Tuhan. Saya yakin Tuhan lebih senang lagi melihatnya. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita ya. Kita akan belajar satu lagu baru. Nanti saya bersama singer akan nyanyikan dulu satu kali. Nanti baru Bapak Ibu kita ulangi dari awal, baru ikutan ya. Pujian ini mengatakan, biarlah kita memilih bagian yang terbaik, seperti Maria yang memilih duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya, bukan sibuk akan segala aktivitas kita, tapi lupa mendengar suara Tuhan. Tapi biarlah kita memilih bagian yang terbaik, duduk diam di bawah kaki-Nya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segala
Biarlah pujian ini Tuhan merupakan pernyataan iman setiap kami. Engkaulah harta yang berharga dari segala-galanya dalam kehidupan kami. Biarlah bukan cuma ucapan bibir kami, tapi itu menjadi bagian dalam iman kami. Karena kami meyakini segala sesuatunya akan lenyap. Dan segala sesuatu yang tidak mampu menolong kami, hanya Tuhan yang sanggup memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Biarlah pagi ini Bapa, setiap kami diberkati firman-Mu, bahkan kami dihiburkan, diingatkan, terlebih kami memperoleh jawaban dari firman Tuhan. Bapa, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, cengkeram hamba-Mu, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, mungkin saya copot. Cuma saya takut yang di depan takut kan. Katanya kalau dibuka yang di mimbar nanti ada yang terurapi. Itu yang menakutkan katanya. Karena pandemi ini sebetulnya kalau bagi saya kemana-mana Bapak Ibu. Selama parah-parahnya pun saya ada di Bali, di Jawa Timur. Karena Pak gereja kan semua tutup Bapak Ibu. Ya, yang online itu gereja kecil, yang gereja gede nggak berani. Ya, nggak ada online-onlinean katanya dia. Ya, pendetanya juga kaya-kaya jadi nggak ada online katanya. Yang kecil-kecil online semua, ya, konsep nanti. Nah Bapak Ibu, jadi pelayanan 2 tahun kami banyakkan ke daerah dan itu pelayanan sosial. Sosial Anda tahu selesai khotbah, kamsia, Anda tahu ya? Nah, itu yang kami lakukan. Lalu bagaimana Pak? Saya dengan istri saya enjoy kemana-mana, saya keluar, ya, naik mobil di stop kiri kanan, periksa ini, periksa itu, lewat semua karena Tuhan pimpin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan minggu depan kita masukin minggu Advent. Ya, minggu Advent pertama. Kadang-kadang gereja Pentakosta sudah nggak ingat itu. Atau yang bilang itu tradisi Barat. Bukan Bapak Ibu. Anda perlu tahu itu dari Israel. Kristen bukan dari Barat. 25 Desember tradisi Barat. Timur-timur seperti itu sekarang. Lalu dikatakan itu penyembahan Dewa Matahari. 25 Desember. Sunday. Ya, no, kita bukan Sunday. Anda perlu tahu, bukan Sunday. Ehad. Hari yang pertama, hari Minggu. Atau sering kita sebut yang disebut minggu, dalam bahasa Latin disebut Domingos. Domingos artinya pendeta. Kalau domino kartu, Bapak Ibu ya. Domine Marcos dulu kan gitu ya. Domine. Dom. Nah Bapak Ibu, jadi kita tahu kita bukan hari Sunday, kita minggu, atau dalam bahasa Ibrani Ehad atau Rishon. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa terjadi sekarang ini antara Kristen dan Kristen sendiri terpecah-pecah dan tidak sevisi. Bukan 25 Desember Pak, itu nggak benar. Januari, Juni, 6 Juni. Saya percaya 6 Juni itu lahirnya Pak Karno, Bapak Ibu ya, bukan lahirnya Yesus. Jadi kalau Anda 6 Juni di sini ada pakai baju merah PDI Perjuangan semua, Bapak ya. Kalau Desember 25, yes, kok bisa begitu Pak? Kita akan lihat dulu yuk di dalam Lukas pertama ayat 26. Tapi ini ayat bukan yang kita renungkan. Renungkan nanti Yohanes 3:16. Lukas 1 kalau ini ada, kita buka Lukas 1 ayat 26. Ada bisa dibuka? Iya, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, dalam bulan ke-6. Kalau menurut Gregorian, tanggalan kita bulan ke-6 bulan apa? Juni. Ini bukan bulan Juni, ini Nisan. 25 Nisan, malaikat itu datang ke Nazaret. Yang pernah ke sana, kabar sukacita. Yang pernah ke Israel, coba bayangkan Anda di sana itu tempat Maria, di atas tempat Yusuf. Nah, di situ datang Maria, tanggal 25 Nisan. Apa itu Nisan, Pak? Maret, Bapak Ibu. Nisan itu bulan Maret. Jadi ini bulan Maret. Bulan Maret, malaikat datang. Ya, malaikat datang. Perempuan hamil berapa bulan? 9 bulan. Mulai dihitung April. Itu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti lahirnya bulan Desember. Kenapa saya ngajak Anda supaya sedikit mengerti? Karena ini membuat panik, apalagi di YouTube. Kalau Anda lihat, wah gila, kacau-kacau yang orang-orang yang nyerang kita. Bisa-bisa sekarang kita diserang bukan cuma dari tetangga, tapi ada yang ngaku Judaism sekarang ini, pakai nama Yitzhak, pakai nama apa. Itu semua nggak berdasar, cuma ngeyel.
Ya nggak ada dasarnya. Anda kalau nganggap itu, Anda sakit panas hati dan Anda bisa runtuh iman Anda kalau nggak punya dasar yang kuat. Bapak Ibu, ini penting banget karena sekarang ini memang sedang ditampi melalui pandemi. Anda ditampi. Mau ibadah nggak? Online, males lah online. Ya di rumah nonton, ya nonton. Saya nggak ingin tahu saya khotbahnya, tapi Anda nggak serius. Onsite Pak, onsite pun bisa nggak serius. Kenapa? Anda sudah biasa, nggak ada masalah ibadah, buka HP, ya ada HP, ada firman Tuhannya. HP-nya HP suci nih Pak, ya karena ada firman Tuhan, betul kan? HP suci, walaupun di baliknya ada film yang begitu-begitu, bokep mungkin ya di belakangnya, di depannya firman Tuhan. Nah di gereja buka firman Tuhan, masuklah itu WhatsApp. Apa yang Anda baca? Firman Tuhan atau WhatsApp? Itu tantangan Bapak Ibu. Lalu apa? Anda baca itu WhatsApp-nya. Begitu baca, masuk Anda tenggelam. Firman udah nggak dengar. Anda, setan tuh ngacaukan Anda itu luar biasa. Setan nggak membuat Anda berdosa, tapi dikacaukan Anda supaya berdosa. Coba Adam dan Hawa, bukan disuruh berdosa loh, dipancing aja supaya berdosa. Anda juga bisa kepancing. Makanya sebelum firman naik, kencing dulu baru turun. Jangan diam gini waktu firman kencing. Karena Pak Firman diputus sama setan. Apalagi khotbahnya ngenai saya, Pak. Saya disentil sama Pak Jinarko. Jangan-jangan diberitahu sama Bu Markus atau Bu Rita. Nggak ada pemberitahuan itu. Tema juga nggak dikasih saya. Saya bersyukur aja ya hari ini ngajak Anda untuk menyiapkan diri untuk menjelang Advent. Advent itu bukan cuma penekanan kita tentang Natal. Advent itu mempersiapkan diri kita kedatangan Tuhan kali kedua. Anda nggak tahu loh, Anda pulang mati. Udah bener loh, saya teman saya baru ngomong gini, pulang mati, bukan COVID, walaupun dimasukkan COVID. Jadi kembali lagi ke sini, Natal sekarang ini 5782 penanggalan Israel, ada hitungan gramatia Yahudi, ada melalui Kabbalah, ada melalui Yahudi Ortodok. Bapak kok ikut-ikutan? Bukan. Kabbalah banyak dipakai orang Indonesia, tapi yang Ortodok, Anda lihat dalam Alkitab itu ada nilai-nilai gramatia. Coba, 5 ketul roti, 2 ikan dimakan 5.000, sisa 12. Kenapa ditulis? Lalu dikatakan 40 hari di padang gurun, 40 hari ada di Mesir, 40 hari Yesus dicobai, 40. Bahkan 3 murid nunggu. Oh Pak, itu iman harap kasih. Ya boleh, itu penerapan Anda. Itu ada nilai gramatia. Angka 3, angka penebusan. Bapak bisa pernah khotbahkan di sini masih tangganya masih tinggi ya, masih keren dulu ya. Sekarang lebih keren lagi sih. Cuma saya lihat kalau nggak ada lampu diskotiknya. Saya pikir ada diskotik kecil di sini. Pengacara banyak gereja begitu ya. One way, Jesus. Pergi ke utara dari kitab suci. Banyak. Sekarang anak muda demen di Danau Sinau gerejanya. Bagus Pak. Kalau di situ Alberta nggak ada terlalu terang. Mesti gelap-gelap dikit, seru ya. Habis itu kalau firman Tuhan gitu kan itu generasi now. Firman Tuhan nggak penting puji-pujian, memuji terus. Sampai sekarang puji-pujian pun di royalti. Bapak Ibu, kalau Anda online gini pakai lagu dia, kena cas. Kayak Inul aja. Lagunya ada royalti, gila di gereja sekarang Bapak Ibu, mau kemana? Kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, 5782, 5 ketul roti, 2 ikan dibagi 12. Itu ada artinya. 5 selalu hurufnya H. H itu Hasem, itu Allah. 2 itu rumah, bed. Kalau rumahmu ada Allah, 5.000 itu adalah kehidupan, kebutuhan. Dicukupkan, masih sisa 12. Bakul. 12 itu apa? Ada pendeta bilang 12 itu murid-murid yang punya. Jadi itu pendeta double. Bukan, itu pendeta rakus itu. Pendeta yang mau double, bukan. 12 itu 1 hari 12 jam. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 11 dikatakan, bukankah 1 hari itu 12 jam? Tuhan katakan ya. Berarti 1 hari Anda dipelihara. 12 suku tercukupi, 12 bulan 1 tahun. Berarti pemeliharaan Allah itu penuh. Itu 5 ketul roti 2 ikan. Lalu dalam Yohanes pasal 21 kalau Anda baca, sedikit saya uraikan, agak panjang nggak apa-apa ya, ulang jam 12 itu boleh ya. Bapak Ibu, dalam Yohanes 21 dikatakan menjala ikan, dihitung jumlahnya berapa? 153. Ada nilai gramatia di situ. Kalau orang-orang Kristen yang maaf ya, yang nggak ngerti tradisi Yahudi, 1 tambah 5 tambah 3 9, ya pasti dong. 1 tambah 5 tambah 3 pasti 9, betul nggak? Betul nggak? Saya sekolah, yang nggak sekolah jangan hitung. 1 tambah 5 tambah 3 berapa? 9. Oh 9 karunia roh. Bukan. 1 Alef. Itu cuma 1. 5 Hasem.
nama dia juga. 3 angka penebusan. Jadi hanya dia yang bisa menebuskan. Tapi kalau dirangkaikan jadi satu, Ani Elohim, aku adalah Allah. Bapak, aku adalah Allah. Jadi Bapak Ibu ada banyak. Saya kalau uraikan banyak sekali. Nah, tapi saya ingin sampaikan di sini 5782 itu tahun disebut tahun Anda harus menjadi kuat. 80 sampai 89 you harus seperti ox, seperti banteng, seperti sapi jantan. Kenapa? Tantangan luar biasa. Dimulai dengan pandemi tahun 80. Tahun P itu artinya mulut, P itu artinya sabda, P itu artinya vokal. Jadi berkata-kata, hati-hati. Lalu pegang kata-kata Tuhan. Terus selama sampai ini. Kenapa? Situasi dunia tidak pasti, Bapak Ibu. Sampai 89, ya, dari 2020 sampai 2029. Itu P, Alek, P apalagi Paypet, ya, dan seterusnya. Nah, jadi Natal nanti 25 Desember itu termasuk tahun 5782, Bapak Ibu. Lalu, Pak, kok bisa Bapak tekankan itu bulan Desember? Anda tahu Yesus datang ke dunia itu menggenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat, bukan menghapus hukum Taurat. Anda perlu tahu. Waktu angkat tilammu di kolam Bethesda, itu menggenapi apa? Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Karena hari Sabat mereka tidak boleh kerja. Yesus bertanya, aku tanya, kalau sapimu jatuh atau dombamu jatuh ke jurang, lu ambil nggak? Karena apa? Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat itu di kolam Bethesda. Bapak Ibu, angkat tilammu, ya. Kedua, Bapak Ibu Saudara, Natal ini menggenapi apa? Anda pernah lihat di sini dulu ada menorah, ada dulu, masih ingat? Kaki yang 7. Menorah itu lilin yang ada di dalam bait Allah. Itu beratnya 2,5 ton dari emas, Bapak Ibu, ya. Itu gambaran apa? Sekarang itu gambaran Roh Kudus, lilin yang 7 itu. Tapi ini bukan lilin 7. Kalau Anda Desember ke Israel mulai tanggal 15, 16 atau tanggal 17 sekian, itu ada tanggalan Yahudi yang pas disebut hari raya Chanukah. Chanukah. Jadi kalau ngomong Ibrani sedikit pakai leher. Ya, kalau pagi boker top. Itu benar. Anda tahu bahasa Jakarta boker itu apa? Indonesia dijelekin. Boker itu sebetulnya pagi. Boker top, selamat pagi. Berak apa? Udah benar. Itu dalam bahasa Ibrani beraka. Beraka itu berkat. Berarti kalau orang lagi berak memberkati tanah. Loh, Bapak Ibu, dibelokin di Indonesia. Indonesia itu banyak bahasa Ibrani yang tidak sadar kita pakai sehari-hari. Contohnya gibas. Pernah tahu gibas? Kambing, ada kambing biasa, ada kambing gibas alias biri-biri. Gibas itu kebes dalam bahasa Ibrani. Oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, 5782 ini yang dikatakan tahun 25 Desember itu digambarkan hari raya Chanukah. Chanukah itu hari raya terang. Hari raya terang, sedikit saya uraikan sedikit ini ya. Hari raya terang itu harus lilinnya 9. Kenapa Pak? 1 nyala pertama nggak dihitung. 4 di sini, 4 di sini. Bapak Ibu tradisi China, ambil di sini juga. Angka 4 menurut China apa? Si, mati. 4 di sini, 4 di sini itu memiliki 2 arti. 4 itu dalam bahasa Ibrani hurufnya D. Dalet, dalet itu pintu. Kehidupan manusia ada 2 pintu. Pintu kehidupan, pintu kematian. Pintu berkat, pintu kutuk. Anda yang milih. Jadi saya katakan hidup di dalam hidup ini B sampai D. B, birth, D, death. Itu nggak bisa lari. Siapapun bisa kena COVID. Tapi death urusan Tuhan. Jangan dibilangkan death karena COVID. No, itu cuma jalaran. Anda bisa aja nggak kena COVID tiba-tiba mati kok. Contohnya anak muda umur 22, khotbahnya bagus. Saya perluannya anak muda jadi hamba Tuhan luar biasa banget. Khotbah bagus. Hari Minggu khotbah, Senin tiba-tiba istrinya telepon gembala teman saya bahwa suaminya meninggal dunia. Kaget. Oh, masa? Jangan-jangan waktu khotbah kemarin COVID nularin di jemaat. Dipikir gitu kan orang selalu a priori sekarang kan. Bapak Ibu makanya nggak boleh deket-deket agak jauh ya. Anda nggak jauh, kalau utang aja boleh deket, betul nggak Bapak ya? Kalau ngomong-ngomong jauh lah supaya nggak ketularan kan begitu. Ini sekarang ini begitu. Nah, Bapak Ibu begitu ditanya kenapa? Dia nggak kena COVID tapi kena GERD. Anda tahu itu parah juga, cuma nggak pandemi. Anda tahu GERD, asam lambung. Kalau sudah pung, itu malam terus naik, ngantem paru-paru dia, mungkin dia nggak bisa napas, nggak ada yang nolong. Memang sudah waktu Tuhan. Makanya hidup Anda dari sini sampai ke sini, saya nggak tahu umur Anda berapa.
Sering saya katakan umur kita nggak tahu berapa. Pak, bapak ayah rambut putih duluan, belum tentu. Yang muda antri di belakang jauh ini pintu kematian. Saya udah di sini tinggal 2 langkah. Anda bisa nyelonong masuk duluan. Percaya Anda bisa duluan. Kalau mau duluan silakan, Bapak Ibu. Saya sih belum, Bapak Ibu, Tuhan izinkan masih seluruh pelayanan. Jujur Bapak Ibu, orang nggak ngerti. Teman anak saya sepedaan di depan Asmi tiba-tiba jatuh dihajar dihajar truk kemarin. Bapak Ibu nggak sadar, makanya naik sepeda hati-hati, jangan main banyak-banyak langsung main salib begini nggak lihat belakang, karena bahaya di Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu kita nggak tahu. Nah, lalu Pak, penanggalan ini yang disebut upacara Hanukkah itu apa? Hanukkah itu 4 dinyalakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Makanya orang China angka 8 itu angka apa? Hoki, iliopa, sanjipa, oh, iliopa, sanjipa, oh, ya, katanya iliopa semua mobilnya iliopa, pak. Itu dari sana, diselamatkan 8 orang, Bapak Ibu. Lampu ini 8 juga, itu tradisi Yahudi, Bapak Ibu. Nah, apa upacara Bapak? Seorang dari suku Selot, Yesus belum lahir. Orang suku Selot marah sama orang Romawi karena bait Allah dikasih minyak babi dan darah babi, nggak bisa dibuat sembahyang. Orang Israel itu lebih dari agama Islam. Anda tahu yang disebut kosher itu haram halal. Di sini haram halal MUI saja yang menentukan. Ya, kalau dikasih duit ditempeli aja baru ada minyak babi di dalam, kan begitu. Yang penting ada tempel, itu halal haramnya. Maaf Bapak, ini saya bicara jujur sama Anda. Ada seorang di Banjarmasin, itu jelas minyak babinya banyak tapi ditempeli haram halal, sudah lulus MUI. Oh, lulus. Berarti boleh orang-orang Islam masuk ya. Makan babi enak Bapak Ibu ya, sehat babi. Yang nggak suka babi ya mohon maaf. Nah Bapak Ibu, jadi dikatakan Israel itu lebih ketat dari orang ya apa Islam, Bapak Ibu. Anda tahu kenapa orang Islam sekarang ada yang tidak senang anjing, ada yang boleh anjing? Yang kasus di Aceh yang ribut, ya itu karena ada mazhab itu ada banyak. Ya saya tidak uraikan satu persatu. Salah satunya yang sekarang ini bahaya, yang disebut Salafi, ya. Dan Salafi ini akan membuat satu yang disebut teroris dan lain sebagainya. Nah, dia nggak boleh kena anjing. Itu dari tradisi Yahudi. Yahudi kalau sudah sabat, tapi cuci bersih, sudah mandi kosher, sudah mandi mikwe, jalan, ketemu Anda sama-sama Yahudinya, sinagognya beda. Shalom, shalom aleichem, Bapak Ibu. Dulu kalau Anda ada, bukan sabat, shalom, cipika-cipiki 3 kali. Tapi kalau sabat cuma shalom, kenapa? Nempel nggak boleh. Karena Anda harus mandi lagi. Nah itu dipakai tetangga kita. Ada mau buktikan, tunggu di masjid, lihat orangnya habis wudhu. Habis wudhu, Pak sembahyang ya Pak, pegang itu pada dia. Dia cuci lagi dia, karena kotor kena Anda. Begitu keluar pegang lagi, sembahyang ya Pak, balik lagi cuci lagi. 3 kali Anda diajar. Kenapa? Itu tidak yang dikatakan halal. Halal itu boleh dan tidak boleh. Kosher itu kudus dan tidak kudus, sebetulnya hampir sama, boleh tidak boleh. Makanya di Israel, kalau makanan dibilang makanan yang orang bukan Yahudi, ditulis no kosher. Yang kosher hanya untuk Yahudi, Bapak Ibu. Di sini haram halalnya kan semua diantem, biar bukan Islam harus pakai haram dan halal. Itu karena cari duit, Bapak Ibu. Nah kembali lagi, jadi Yahudi lebih parah. Kalau ada hari yang dikatakan tertentu, ada daging, tidak boleh ada susu. Kenapa? Itu no kosher. Jadi kalau di restoran, Pak, kalau ada ke Israel, restoran, pas ada daging, Anda cari es krim tidak ada. Cari susu untuk itu, corn, ada, itu nggak ada. Untuk kelok, nggak ada ketemu. Karena apa? Ada daging, pasti nggak ada susu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, hari raya itu membersihkan bait Allah, itu Makabe, orang Selot, itu selama 8 hari. Hari pertama dinyalakan di tengah, 1, 2, 3, 4. Nah 4 ini menggambarkan pintu itu tadi, Bapak Ibu. Lalu bagaimana Pak? Sampai 8 hari, itu hari raya terang. Yesus menggenapi, melalui lahirnya menggenapi terang. Yang dibersihkan bukan bait Allah ini, tapi bait Allah di sini, Bapak Ibu. Ayo kita baca Yohanes 3 ayat 16. Ya. Lalu dikatakan Natal itu Pak, hari kelahiran, yes, itu dari tradisi sana. Tapi di Israel, Natal itu menggenapi hari raya yang disebut Hanukkah atau hari raya terang. Ayo kita baca ayat 16, 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mengejawantakan kasih-Nya di dalam diri Yesus.
Ini nggak bisa diterima orang yang otaknya tumpul. Makanya kelompok-kelompok Yahudi yang ada di Indonesia mengatakan, masa kamu percaya orang yang digebukin Hansi banyak begitu, katanya Tuhan. Dia itu bukan pencipta, dia itu dicipta. Mana ada pencipta dan yang dicipta jadi satu. Ya otaknya terbatas. Bapak Ibu, pencipta bisa nggak menjadi dirinya jadi seperti kerbau? Bisa nggak? Bisa nggak? Saya tanya, kira-kira Tuhan mau jadi semut, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa jawab Anda. Anda nggak ngerti. Tuhan mau jadi semut, bisa nggak? Bisa. Bisa. Semut mau jadi Tuhan, nggak bisa. Tuhan mau jadi manusia, bisa nggak? Nah, jadi orang Kristen harus tahu, engkau punya Tuhan, itu sudah nggak keliru. Jangan kok digoyangkan lalu, ya susah kok ya. Susah loh, apalagi gua cari pasangan di gereja sini kecil, yang datang banyak yang tua. Gua sudah umurnya 33 loh ya, 30 loh gua. Nggak ada yang mau, susah. Di sana ketemu gelarnya H bukan Hendrik, topi putih bukan polisi, acar. Tahu gelarnya H bukan Hendrik, topi putih bukan polisi, tahu nggak? Topinya putih bukan polisi, tapi gelarnya H bukan Hendrik. Hantam aja. Kenapa? Karena imannya nggak ada. Nah, jadi Natal itu apa, Pak? Natal itu Yesus lahir pada bulan Desember untuk menggenapi terang. Nggak mungkin, Pak. Pendeta itu bilang Yesus lahir itu bulan Nisan. Bulan pertama itu Nisan. Jadi bukan. No, Tisri, Bapak Ibu. Kenapa? Keluar dari tanah Mesir, Paskah digenapi dengan salib Kristus. Itu menggenapi Paskah. Keluar dari tanah Mesir. Paskah itu motong domba jantan yang tidak bercela. Yesus adalah domba jantan yang tak bercela, menggantikan domba yang tersembelih tiap tahun dilakukan. Jadi orang-orang itu megang fotonya, kita pegang Yesus yang adalah domba jantan itu tadi. Nah, itu bulan Nisan. Yes. Kenapa bisa menjadi Tisri bulan pertamanya? Jadi Oktober kemarin itu Tisri. Kenapa? Waktu pembuangan di Babel, Bapak Ibu, sudah nggak ada bait Allah. Mereka lalu berpikir, mereka para rabai ini mengambil keputusan, diputuskan bahwa hari atau bulan pertama, hari pertama tetap Yom Teruah, itu tetap bulan Nisan, nggak berubah. Tapi tahun baru dirubah bulan ke-7. Anda tahu bahwa bulan-bulan Israel juga terpengaruh dari Babel. Ada nama-nama Babel loh, Bapak Ibu. Ya, saya tidak uraikan karena ini bukan Bible study. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bulan ke-7 itu diambil. Kenapa? 7 itu menggambarkan Bapak. Bapak itu pelindung, Bapak itu penjaga, Bapak itu banyak tradisi Yahudi. Jadi mulai bulan Tisri. Jadi dikatakan Yesus itu lahir pada Tisri itu tadi. Bapak Ibu ya, Anda itu tadi sudah ketahuan kan? Nisan bulan Maret. Ya, Yesus lahir Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu Tisri. Jadi Bapak Ibu Saudara, oke, saya lanjutkan. Lalu makna Natal itu apa untuk kita? Ya Pak, gereja lagi ngumpulin makna Natal ini Pak, untuk Natal. Kita nggak di luar Pak, sederhana aja. Tapi biayanya gede loh Pak. Mulai kan, orang kalau udah ngomong biaya, udah mulai kan. Ya, padahal kita nggak ngasih, tapi kita paling cerewet. Hati-hati orang di gereja yang paling rewel, belum tentu ngasih. Oh, banyak aja. Kamu undang gereja segini aja pakai undang-undang artis apalah. Tetaplah begitu. Udah pemain-pemain anak-anak aja. Mau lumayan, ada yang gratis, ada yang bayar. PK kecil. Bapak Ibu, coba. Natal itu merupakan hari raya di mana kita nggak perlu itu. Karena apa? Pengejawatan kasih Allah. Kasih Allah itu mencakup perbedaan. Kita selalu lihat, wah ini beda, nggak bisa. Ya dari gereja mana dia? Mana? Oh, jangan dia, nggak cocok lah. Saya sekolah teologi di situ, saya boleh sadar. Saya dulu maaf Bapak Ibu, kalau Anda tahu kesaksian saya orang jalanan. Saya ketemu Tuhan di penjara, Bapak Ibu. Ya, saya ketemu Tuhan di penjara. Ya, tahun 76, 77 saya dibaptis. Saya baru ngikut Tuhan 77, Bapak Ibu. Lalu masuk sekolah teologi. Nah di sekolah teologi saya nggak enak kan, banyak orang duduk di depan pintu. Saya sekolah teologi, saya ahli lawak, Bapak Ibu. Ya, salah satunya dosen yang saya ikutin itu waktu saya ambil filsafat di saat itu Stephen Tong. Bapak Ibu, saya masuk tuh begini, permisi bawa koper, kurang bongkok. Saya cuma lihat dia, siapa dia? Kalau gua belum bertobat, gua tonjok mulut dia. Karena kita udah mau bertobat sekolah teologi. Justru di sekolah teologi banyak setan, bukan malaikat, Bapak Ibu. Tingkat pertama baru malaikat, tingkat kedua sudah manusia, tingkat ketiga, keempat setan. Kenapa kita mulai kumpul-kumpul dari bermacam-macam denominasi, kita mulai membuat vokal group. Makanya kita dulu juara Jawa Timur vokal group di sekolah teologi, Bapak Ibu.
Buat gini-gini suaranya lumayan loh Bapak Ibu, walaupun nggak kayak Ebit GAD. Jadi saya ngerti suara musik ini, kalau fals saya tahu Bapak Ibu, ya, walaupun saya bukan pemusik. Karena kita latihan terus, wah nggak cocok suaranya gimana, masuknya di mana, ya ketukan gimana. Makanya praise, worship itu harus jelas, nggak bisa praise dan worship diambil hajar aja lalu akhirnya ngambang ibadah itu. Ya. Nah singkat cerita Bapak Ibu, gimana kita latihan hari Sabtu? Kan libur itu Sabtu, Minggu, dan karena pelayanan tingkat 1. Wah pakai alat seadanya nyanyi, datang kakak kelas. Maaf kebetulan orang Ambon, kalau ada yang Ambon jangan disinggung, agak keras. Bro, kalian ini ada ribut jam segini. Ya udah, tingkat terakhir. Kalian ini memang orang pantai kusta. Orang Pentakosta disebut pantai kusta. Yang Pentakosta mana dong? Tapi diam, tenang aja. Kalau kita zaman belum kenal Tuhan, kita ajak gelut, kita ajak berantem ya. Biar lu Ambon, gua Cina, gua nggak bakal kalah. Saya di Cina loh, jelek-jelek ini Bapak Ibu. Kakek saya Cina, nenek saya Madura. Lahirlah begini, Cina Madura. Kalau istri saya Ciasun, Cina sama Sunda. Makanya suka daun, cuma bukan daun jendela. Nah, Bapak Ibu, apa yang telah ngomong gitu, kita kesel kan? Iya. Ngomong lagi dia. Berdirilah satu teman saya juga, mantan orang jalanan juga, bertobat. Kita itu kebanyakan anak-anak nakal yang sekolah teologi sekelas dengan saya. Berdiri dia. Lu jangan ngomong begitu. Lu dari gereja apa? Ngomong Pentakosta. GBI gereja banyak iblis. Kata gitu. GBI gereja banyak iblis. Katanya. Marahlah dia. Orang dari GBI. Saya waktu itu GIA. Tahu GIA nggak? Gereja Isa Al-Masih. Bukan Garuda Indonesian Airways. Bukan ya. GIA di Raja Wali, ada di Pegangsaan, ada itu gede gereja. Bapak Ibu, saya Gereja Isa Al-Masih, lahir saya di sana secara organisasi. Wah, ditunjuk begini sama dia. Lalu dari GKI, gereja kurang iman. Bayangin lu calon pendeta ini berantem begini. Bapak Ibu. Nongol lagi orang HKB belum masuk. Ada apa ini Pak? Nah, namanya Pohan. Ada apa? Lu jangan ikut-ikutan. HKBP hancur karena Bapak Pendeta. Wah, HKBP hancur karena Bapak Pendeta. Muncul lagi orang dari Flores, Bapak Ibu. Orang GPIP, lu ikutkan juga GPIP, gara-gara perempuan iman berantakan, Bapak Ibu. Jadi akhirnya cuma gara-gara itu berantem. Coba. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar supaya orang Kristen melihat kita itu satu di dalam Kristus. Kematiannya itu menyelamatkan kita. Kelahirannya tanda pengejauhan kasih Allah. Jangan lihat perbedaan. Rumah tangga kita sering berantem karena perbedaan. Anda dengar sekarang jangan macam-macam perempuan, lu marahin laki-laki di penjara lu, ya kan? Ya kan? Nah, karena sama orang Taiwan kasih duit, namanya ditangkap semua sekarang Bapak Ibu. Itu hukum Indonesia. Ya, hukum Indonesia bisa nggak karu-karuan. Alkitab terjadi. Justru di pengadilan tidak ada keadilan. KUHP, maaf kalau ada pengacara di sini jangan kesinggung, tapi Anda kalau nggak beres tobat hari ini. Karena hukum bukan di sini dan hukum ada di sana. Ya, KUHP, kasih uang habis perkara. Itu benar, Bapak Ibu. Oh Pak, nggak berani lu siapa hilang di bawah meja selama nggak ketahuan OTT itu kan dipasang, dijebak Bapak Ibu. Ya, jadi Anda lihat kasih dari Tuhan mencakup perbedaan. Kadang-kadang anak-anak muda kasihnya perbedaan Pak. Enggak, saya nggak berbeda Pak, biar dia nggak terlalu kaya, saya tetap cinta sama dia. Yang penting Yesus ada dalam hati dia. Mamanya yang berbeda. Lu pacaran sama siapa? Pemusik gereja. Kere lu, nggak punya apa-apa. Oh pelayanan, kere lu. Jujur, saya pernah alami anak saya yang gede. Sama anak orang, ya waktu itu kaya lah, di gereja paling kaya. Anaknya pacaran. Nggak boleh Bapak Ibu. Dimarahin mamanya sampai anak saya itu waktu saya lihat patah hati dia ini. Saya tahu patah hati. Akhirnya dia kecewa. Saya bilang jangan kecewa di gereja. Jangan kecewa sama orang gereja. Pendeta bisa nggak bener. Penatua bisa nggak bener. Berapa banyak majelis manusia jelmaan iblis. Betul nggak Bapak Ibu? Ya majelis manusia jelmaan iblis banyak. Jangan kayak gitu. Tuhan tidak sama seperti itu. Lu jangan digoyahkan karena pacar lu. Ya Bapak Ibu. Itu bukan jodoh lu. Tuhan kasih yang baik. Udah lama dia nggak pacaran Bapak Ibu udah menikah dia sendiri. Tapi akhirnya dapat Tuhan kasih dan dapat jodoh sampai hari ini, walaupun dia itu senangnya pacarnya itu yang cari yang lebih kecil lah dia. Sekarang gede sama gedenya Bapak Ibu. Dia memperbaiki keturunan, mukanya muka Chinese lagi. Anak saya kan mukanya muka Van Kui banget Bapak Ibu. Yang nomor 1 ya, yang nomor 2 mukanya artis Korea yang meninggal. Kalau Anda tahu, artis Korea itu yang nomor 2 yang sangat rohani. Tapi Tuhan ambil masih muda. Nah,
kembali lagi. Jadi kasih itu mencakup perbedaan. Suami istri pasti berbeda, nggak mungkin Anda sama. Mungkin suami Anda keras, istri yang lembut. Kayak saya dengan istri saya keras, istri saya lembut. Saya mantan orang jalan, Anda bisa saya bilang, kamu jangan marah ya, jangan begitu, nggak bisa. Lu jangan gitu lu, masih begitu. Loh, kok nggak bisa berubah Pak? Nggak bisa, Roh Kudus tidak buang itu. Bapak jangan kaget ya. Kalau Anda, gimana? Itu nggak mungkin dibuang. Cuma sekarang terarah yang positif. Terarah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak mungkin Anda orang Batak. Kau kemana? Sekarang, kau kemana sayang? Nggak mungkin. Kaki diinjai orang. Sudah lama kakimu di atas. Nggak bisa. Goblok kau gimana? Itu masih bisa. Bapak Ibu. Ayo coba ada yang di sini berubah langsung Anda drastis. Yang dulunya keras sekarang. Pasti munafik Anda. Di gereja pura-pura, shalom Bu Tembala, gimana kabar? Itu Anda pura-pura. Jujur karakter Anda diarahkan kepada kekudusan. Ya, jadi mencakup perbedaan. Tuhan yang tak terbatas menjadi manusia terbatas. Tuhan yang punya kuasa menjadi tidak punya kuasa, hanya ingin menyelamatkan Anda dan saya. Bapak Ibu, luar biasa loh. Maka itu kasih Tuhan itu mencakup perbedaan. Apakah kita juga kepada Tuhan ada perbedaan? Maksudnya gimana? Ya sekarang saya kan ekonomi agak goncang Pak. Kalau dituntut suruh ibadah terus gimana? Bapak Ibu, ibadah itu terpenting dalam hidup. Tadi dikatakan hanya Engkau di atas segala-galanya. Jangan cuma jadi kidung, tapi jadikan bagian iman Anda. Nah, dari mana duit? Tuhan pasti sediakan. Jujur Bapak Ibu, saya nggak punya apa-apa, nggak punya gereja, nggak punya penghasilan, saya nggak ada gaji. Jadi pelayanan saya tergantung dari apa? Tergantung dari Tuhan. Saya dulu selama pelayanan ya, nggak terlalu kejar-kejar setoran, ya. Walaupun nanti saya habis ibadah ini lari, tapi bukan kejar setoran. Saya janji sama orang, Bapak Ibu ya, bukan kejar setoran. Jangan keliru. Oh Pak Jenderal lari kejar setoran 5 kali hari ini kali. Enggak, Bapak Ibu. Saya nggak pernah, dari dulu nggak pernah. Tapi satu perkara, Tuhan selalu mencukupi dan melebihkan saya. Tadi saya saksi. Saya keliling dunia bukan dari uang saya. Dari mana? Ada aja rumah orang dijual. Udah gak laku lama, gak laku-laku. Kita doakan laku. Saya nggak minta apa-apa. Saya bersyukur rumah itu laku. Lu yang penting cinta Tuhan. Ya, kalau lu dapat persembahan apa perbulan kasih ke gereja lu, bukan ke saya. Saya nggak pernah ambil, Bapak Ibu. Apa yang terjadi begitu rumah laku? Dia diam-diam. Padahal saya itu nggak connect sama dia. Saya nggak pernah. Bapak Ibu Saudara, saya melihat New Zealand betul indah. Saya kepingin ke New Zealand. Doakan ya Bapak Ibu, supaya saya bisa pelayanan ke New Zealand. Itu saya nodong Anda yang punya duit. Siapa tahu Anda tergerak, ya kan? Saya nggak pernah, saya diam di hati memahami diri saya. Bagus banget New Zealand ini. Seandainya bisa ke sana ada pelayanan. Ternyata di sana Kristennya tumbang. Nah, jangan dianggap New Zealand bagus. Sekolah teologinya bagus, ada tapi gereja tumbang. Bapak Ibu. Kenapa? Singkat cerita Bapak ini tiba-tiba tanggal segini kosong enggak Pak? Kenapa? Ada 2 ini yang masih pelayanan saya. Bisa di cancel nggak? Masih 2 bulan. Saya tanya, bisa, ya udah saya cancel. Mau kemana Pak? Pokoknya sini paspornya. Bapak Ibu paspor diminta, dibalikin lagi New Zealand. Paspor New Zealand dulu, visanya satu keluarga cuma 2 juta tapi untuk satu keluarga. Loh, ke New Zealand. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu 70 juta loh satu orang, Bapak Ibu 2 orang 140. Kalau dikasih duitnya kan lumayan, mobil bisa ganti baru kan begitu kan ya. Tapi ini suruh berangkat, ya udah berangkat. Saya nikmati di sana, Tuhan luar biasa. Apa cuma itu? No. Kalau ke Australia saya diundang pelayanan, memang Sydney, Melbourne itu diundang pelayanan. Itu nggak bisa diomong. Ya pelayanan terus diajak jalan sama orang di sana itu anugerah juga. Ada lagi Bapak Ibu, tahun 2019 sebelum pandemi. Itu juga begitu. Tiba-tiba dibayarin ke tur kemana? Eropa Timur. Bapak kan kalau Eropa Barat kan sudah sering bawa rombongan ke sana. Ya, tadi saya ngomong ditulis, ini lagi terjadi murah-murahan. Nggak pakai masker Turki barang, Bapak Ibu. Nggak pakai masker, nggak pakai karantina. Anda ke Turki sekarang nggak di karantina, pulangnya di karantina. Di Indonesia juga bingung. Nah, masker itu harus pakai 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagus Bapak. Pakai 7. Anda bagus. Pasti jauh dari COVID tapi mati kurang oksigen. Kan sekarang harus 2 dan sebagainya. Jujur loh Bapak Ibu, satu perkara kekristenan, kita belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak mungkin membiarkan Anda jatuh tergeletak.
Keuangan saya sampai hari ini, Bapak Ibu. Saya sampai hari ini belum tahu loh. Orang gerejanya di Kelapa Gading, orang Sunter, saya nggak tahu rumahnya di mana, Bapak Ibu. Orang ini punya kebun di Sukabumi Gede. Tiba-tiba WhatsApp saya, Ibu siapa? Bapak nggak perlu tahu. Saya minta nomor rekeningnya saja. Anda kalau diminta nomor rekening kasih nggak? Nggak. Oh, saya kasih nomor rekening. Bapak Ibu tiap bulan dia ngirim transfer ke saya. Satu lagi yang di Kalimantan. Kalimantan itu dulu saya doakan waktu dia dilema. Saya usahain apa usahain? Saya bukan dukun. Bapak doa saja nih, Bapak bisa menentukan mana yang Bapak mantap ambil. Dia itu jadi agennya LPG dan oksigen. Dan Bapak Ibu tahu beberapa waktu oksigen dia kan, Anda tahu kan oksigen dibutuhkan. Sampai akhirnya buka di Pangkalan Bun. Waktu buka dia WhatsApp saya, Pak kita kan nggak bisa karena PPKM dan sebagainya. Bapak bisa nggak telepon video call? Doakan saya lagi di laut. Saya doakan. Ya namanya hamba Tuhan diminta ya oke aja, siap kan? Hamba Tuhan itu kan dikatakan siap selalu ya, simatupang, siang malam tunggu panggilan. Bapak ya tinggal begitu, ayo doain selesai. Tiba-tiba WhatsApp saya minta nomor rekening. Sampai hari ini juga, sudah 2 tahun. Jadi saya nggak ada pelayanan pun, maaf ya, kalau makan sehari lebih dari cukup. Anda pun pasti dipelihara Tuhan, nggak mungkin takut yang seperti itu. Sering kepanikan Anda nggak tahu jalan keluar. Kenapa? Karena kasih Anda kepada Tuhan itu nggak serius. Anda pikir cuma lihat duit, nggak lihat Tuhan. Godaan manusia itu 3, Bapak Ibu. Yang pertama nafsu. Nafsu yang pertama makan. Nafsu yang pertama itu uang. Nafsu yang ketiga itu seks. Makanya Yesus pun dicobai, ya kan? Coba rubah batu menjadi roti. Itu nafsu. Sering nafsu kita mengalahkan iman kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan bagaimana? Berapa banyak sekarang hamba-hamba Tuhan pun jatuh berguguran sekarang ini. Berguguran karena duit. Ada yang duitnya banyak jadi sombong. Wah, jamnya di sini 500 juta. Kalau Anda lihat ini murah meriah, Bapak Ibu. Yang penting penunjuk jamnya sama, ya kan? Ada beda nggak yang murah dengan yang mahal? Kalau yang mahal jamnya lebih bagus, ya, jalannya lebih cepat atau lebih pelan? Enggak sama. Nah, jadi di sini kejatuhan, Bapak Ibu. Oke, jadi cinta kita kepada Tuhan jangan ada perbedaan. Termasuk dengan pasangan Anda. Sering kita perbedaan jadi berantem. Ya, berantem terus. Dulu waktu pertama menikah, luar biasa. Kenapa? Kasih kadang-kadang pertama ada pengorbanan. Ada pengorbanan, berani ada berisiko. Itu Tuhan. Ada pengorbanan di atas kayu salib. Di sini ada jinnya. Ada jin kafir, kepalanya ke kiri atau ke kanan. Dia panggil haleluya, haleluya. Jinnya itu dia, mukanya kayak setan kan dia, Bapak Ibu. Makanya film Korea nggak boleh nonton mereka, karena dia gantengan orang Korea daripada dia. Loh, Anda lihat, saya berani dia bilang, dia cakep. Siapa bilang cakep? Ada yang bilang cakep di sini. Cewek ada yang bilang cakep itu. Yang haleluya sih dia. Dia tahu nggak? Nggak tahu. Ya, orang Kristen Anda kurang jauh mainnya. Anda harus tahu keadaan dunia saat ini. Kekristenan sedang dikocok-kocok habis. Mulai terbawa. Ada yang terbawa. Saya baru baptis juga, Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu itu. Orang dari pesantren Sidoarjo. Saya baptis. Tapi baptisnya bukan di sana, baptisnya di Jakarta. Karena kalau di sana bisa ribut. Mereka sekarang juga goncang. Kristen juga goncang, karena Kristen nggak punya iman yang kuat. Nggak berani hadapi resiko. Sekarang resiko ini sedang tinggi, Bapak Ibu, kekristenan. Waspada. Saya khotbah di hari apa itu, saya diundang di Harapan Indah. Pembukaan PPKM, lalu ada ibadah separuh karena gerejanya besar, lumayan sih, jemaatnya hampir 700-an lah. Itu separuh datang. Saya cuma bilang kan waktu itu dibilang virus ini ada varian baru selain D, Delta, ya ada MU. Saya bilang MU enggak takut, yang bahaya kalau belakangnya ditambah I. Bener Bapak. Kejadian setelah ngomong itu 3 hari ditangkap ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar orang Kristen, kita beri resiko nggak dengan Tuhan? Resikonya Anda mungkin dikucilkan dari keluargamu, dikucilkan dari lingkunganmu, dikucilkan dari komunitasmu. Saya dulu gabung sama dia. Bapak Ibu, saya dulu dikucilkan dari komunitas saya. Tapi sekarang saya komunitas mereka bisa masuk saya. Jadi kalau Anda ketemu saya di dekatnya Ion sana ya, di JGC, atau di Tanah Merah, di Kelapa Gading, saya lagi nongkrong di posnya FBR, tapi Anda mungkin nggak tahu saya lah. Saya pakai topi, pakai yang kayak anak-anak muda lah di sana. Kenapa saya nongkrong? Apa ada kerjaan? Tidak, Bapak Ibu. Saya masuk ke sana ingin menyampaikan berita tentang siapa Kristus.
Saya tidak mau di atas mimbar, Bapak Ibu Saudara, ini masa tuayan, pergi, kabarkan Injil. Cuma Anda yang saya suruh, tapi saya duduk di kantor. Saya harus turun, saya harus memenangkan jiwa. Lalu saya bersaksi bagaimana saya cara memenangkan jiwa. Anda boleh cek, Kelapa Gading ada pasar mandiri dekat rumah saya, lapangan tenis yang dipindahin. Sekarang ada, tahu Kelapa Gading nggak? Nggak tahu. Kelapa Gading, nggak tahu. Ada pasar mandiri dulu bekasnya mall, nama supermarket itu. Sekarang buat pasar. Anda mau masuk di sini, sebelum tangga di bawah ada orang jual jam, servis jam. Anda tanya, nama saya, tapi orang tahunya nama saya Dewa, Bapak Ibu. Karena KTP saya namanya Dewa Daru, Dewa Daru Jinarko. Loh Bapak tidak ganti nama Pak, Anda mau bayari ganti nama semua. Ya, itu nama dari kecil ya dikasih nama Dewa Daru Jinarko karena Bapak saya pendeta Buddha, ya Bapak Ibu. Terus Bapak saya bertobat tahun 77 menjadi Kristen. Saya nggak mau ganti sudah, mau ganti biayanya berapa? Itu harus ke pengadilan ya dan sebagainya. Nah, jadi mereka sebut Pak Dewa. Buka toko arloji, bukan manggil Ustaz. Orang Betawi, ketua FBN dari Tanah Merah. Betul, Anda tanya namanya Rolik. Kalau obat asam urat, Rolik. Ya, Rolik, si Rolik. Nah Bapak Ibu, Anda tanya, kenapa Pak Dewa? Itu saya injili. Belum mau ke gereja, tapi sudah minta didoakan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Betul nggak? Bapak kok balik Alhamdulillah, Alhamdulillah itu bahasa Arab. Puji Tuhan, Baruch Hashem, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, cinta kepada Tuhan berani resiko. Anda ibadah ini resiko, membuang waktu kalian. No, Kristen bukan membuang waktu. Sabat kita itu hari Minggu. Sabat itu artinya Sabtu. Tapi Sabat juga arti perhentian. Perhentian kita hari Minggu. Kita cari dia. Pak, aku sekarang ini baru online, Pak. Tunggu duduk di depan televisi Anda. Jangan duduk waktu khotbah, maaf, ambil minuman dulu santai. Udah hilang khotbahnya, lewat. Makanya dulu Stephen Tong, itu masih mudanya. Kalau lagi khotbah, ada ibu-ibu mau kencing. Setan iblis, ya, buang di sana. Nggak bener. Stephen Tong nggak boleh jalan. Karena apa? Setan ambil kau supaya kau nggak bisa dengerin firman. Firman jalan begini, putus di sini. Lalu apa? Anda nggak dapat apa-apa. Bohong Anda ke gereja. Maka saya katakan sering kalau mau ibadah, pipis dulu. Karena WC-nya di atas, bukan di bawah. Anda pipis terus turun, dengerin khotbah. Jangan ada yang keluar masuk. Anda pasti orang Kristen yang tidak beres. Kalau keluar masuk. Saya pernah begitu, nggak tahu pendetanya keluar masuk, Bapak Ibu. Ya marah, saya diundang lagi. Saya bilang, Bapak Ibu, Alkitab tulis, orang benar tidak akan tahan duduk di kumpulan orang-orang berdosa. Nggak akan tahan lama. Ya, kecuali dia menyampaikan sesuatu kepada mereka. Tapi kalau duduk diem main bersama-sama di mana? Oh di top 10. Pak, sama loh di gereja. One way, sama loh ya. Hampir sama, coba di sini lain musiknya. Itu berarti orang ini orang berdosa. Orang berdosa tidak akan tahan di kumpulan orang benar. Itu Alkitab tulis. Anda bawa orang berdosa masuk di sini, dia nggak tahan, pura-pura pipis lah, pura-pura apa, keluar lah. Bapak Ibu. Jadi orang Kristen, perhatikan. Anda harus berani hadapi resiko dalam mengiring Tuhan. Karena Anda butuh pengorbanan. Dia sudah mengorbankan nyawanya untuk Anda dan saya. Disinilah keadilan dan kasih Tuhan itu terpancarkan. Kok bisa begitu Pak? Keadilan. Anda kalau menolak, Anda sudah masuk neraka. Anda menerima, Anda punya surga. Itu adil. Kenapa? Pilihan di tangan Anda. Tuhan tidak pernah maksa. Kekristenan tidak pernah maksa. Agama jangan dipaksakan. Maka saya katakan kalau di YouTube ada debat, saya bilang bodoh untuk debat. Debat itu tidak bakal ketemu. Percaya saudara. Ini coba Anda lihat apa gambarnya. Gambarnya apa nih? Anda akan ngomong ini, saya bilang no, saya ini. Tidak akan ketemu. Sama anak kecil dijelaskan. TV itu kata anak kecil ada orang yang enggak. Dari sana dipancarkan melalui gelombang radio, diterima di sini penerima. Lalu ada gambar. Nggak bisa. Anda menjelaskan gelombang radio itu susah. Bagaimana Anda menjelaskan? Nggak bisa. Itu sama dengan menjelaskan Tuhan. Lalu gimana? Yang penting kabarkan aja. Kabarkan. Lalu gimana? Ada resiko? Ada. Anda bisa ditolak. Anda bisa dianggap sok rohani. Tapi jangan rohani-rohani yang pura-pura. Haleluya. Shalom. Itu namanya enak orang lihat. Ya, ngomong-ngomong, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Padahal nggak beneran, hidupnya nggak bener. Hidup bener, jadi saksi orang akan bersuka cita. Karena apa? Anda walaupun dapat tantangan, dapat resiko tinggi,
Jujur loh, orang pacaran ada resiko nggak? Ada pengorbanan nggak? Duduk omong-omong, halo gimana ya? Orang kalau pacaran banyak ngomong nggak? Nggak. Ada diam duduk. 3 jam pulang ada nggak? Nyampe ketemu pacar di penterlong ini. Kalau ada Anda gila. Begitu ketemu, aduh gimana kabar? Sependiam-pendiamnya anak. Saya punya keponakan itu pendiam. Sampai disebut kayak kus-kus, nggak pernah ngomong. Tapi sama pacarnya banyak ngomong. Ngomong aja. Bayangin luar biasa. Ya, Bapak Ibu ngomong. Begitu ngomong, mohon maaf, pacarnya buang angin. Lagi sakit perut. Yang sorry ya, nggak bisa tahan ini yang sakit bau nggak ya? Nggak mau, goblok bau, nggak mungkin. Enggak kok, kayak eskada. Enggak. Tambah diisep-isep, nunjukin dia itu cinta. Karena berani berkorban. Nggak mungkin orang pacaran, goblok, nggak mungkin. Coba udah menikah, kayak mama lu bocor. Kalau sudah menikah, mulai jeleknya muncul. Bapak Ibu, karena apa? Tidak ada pengorbanan lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini orang Kristen, pengorbanan untuk Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Saya ingin saksikan Anda, selama 2 tahun nggak ada pelayanan. Diundanglah saya dari komunitas pemulung di Bandung. Oke, datang saya ke sana sama istri saya. Pak, Bapak nggak takut? Takut apa? Covid. Lu takut sama Covid ya di rumah aja, tapi kalau mau kena aja. Tetangga saya nggak keluar-keluar di rumah pakai Gojek, makannya apa? Kena Covid. Lalu gimana ya, game over? Timotius Arifin parah sembuh. Ruby Dirgantara dari pendeta juga sembuh, parah. Bareng sama David Cakra pergi ke Italia, dari Israel ke Italia. Jadi kenanya bukan di Israel, di Italia. Jangan keliru Pak Ibu. Saya waktu pandemi bulan Maret ribut Israel, saya ada di sana Bapak Ibu. Bukan di Indonesia, saya ada di sana. Sampai saya marah sama tur karena turnya dapat tiket biasanya dari Mesir keluar Yordan. Saya nggak pernah membawa rombongan itu terbalik. Saya selalu dari Musa bawa rombongan masuk. Orang bilang enggak Pak, kan di Tiberias banyak mujizat dari sana dulu. Itu terserah lu, tapi lu dengan tur ada main-main yang nggak bener lah, karena harga pesawat berbeda. Kalau pulang dari sana dengan masuk di sana itu beda harganya. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, nggak dapat tiket. Tiketnya ke Yordan. Saya marah sama tur, kenapa lu gini? Oh nggak ada, jujur. Saya bukan karena beda harga cuma sekian dolar. Memang nggak ada. Ya udah ambil. Karena tanggalnya udah ditentukan. Wah pendeta ada 4. Satu dari GKKK, Gereja Kristus Ketapang. Terus satu lagi dari kelompok karismatik Surabaya. Satu lagi dari GPI juga, dari Puncak. Jadi 3, 4 sama saya. Penatua ada beberapa, penatua dari GKK. Bapak Ibu, wah pendeta yang satu bilang, Bapak mau ngajak kita mati? Dah, lu kok ngomong begitu? Lu kan pendeta. Kita sudah doa bersama-sama, kalau Tuhan izinkan semuanya berjalan lancar. Kalau tidak, kita pasti di cancel. Ya, nanti next baru kita berangkat. Kalau ini memang waktunya kita berangkat. Kalau nggak mau ikut nggak apa-apa Pak. Tapi duitmu hilang sudah masuk. Saya bukan mau berantem, mau apa ribut enggak. Tapi ini kebenaran kita sudah sepakati. Sebelum berangkat kita udah ngomong. Singkat cerita, akhirnya oke. Saya mau di airport gembosi lagi. Ini gimana Pak? Ini gimana? Ini pendeta loh Bapak Ibu. Bukan jemaat. Nanti gimana dia bawa 6 orang? Tapi dia tajir Bapak Ibu. Punya kapal, punya apa macam-macam tongkangnya. Singkat cerita, kita udah gak banyak ngomong daripada saya. Saya orangnya agak keras, kalau ngomong jadi keras. Jangan kaget, kalau saya sudah keras, saya ngomong keras. Karena kebenaran yang lu sudah sepakati, jangan berubah-ubah. Saya sudah pegang ini. Kalau lu gak mau, pergi. Sama pemain musik, kalau saya bilang latihan jam 3, dia datang setengah 4, saya gak boleh naik. Jangan naik lu. Lu gak layak. Sama Tuhan aja lu gak komitmen. Gimana lu bisa komitmen dalam pelayanan? Ya, saya orangnya begitu, makanya saya gak jadi gembala. Mampus semua orang sama saya. Lu Pak, nggak ada pemusik akapela. Kalau Tuhan mau bekerja biar akapela, dan roh kuasa Tuhan luar biasa. Nggak harus pemusik. Kayak gitu, Bapak Ibu. Saya pernah di Bandung dulu bantu gereja. Nah singkat cerita, Bapak Ibu, begitu nyampe di Mesir, udah jalan apa di Yordan, tenang-tenang. Sampai di Yordan, hey China. Kan itu isunya memang dari Cina, dari Wuhan. Padahal bukan Bapak Ibu. Pertamanya di Amerika, sekarang ini Amerika flu influenza yang jadi parah, influenza, makanya disuruh vaksin influenza lagi gitu. Bapak Ibu, ini lagi ribut di Amerika loh Bapak Ibu. Siapa yang buat? Ini saya nggak bicara masalah siapa-siapa, ada banyak lah itu yang punya virus. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, begitu masuk disuruh copot, nggak ada virus di sini. Kan mereka takut, ya. Orang ngambil, semakin banyak duitnya semakin takut mati. Wah, gua mati gimana? Saya copot aja. Copot ya, saya nggak mau copot.
Itu nggak mau copot, udah marah-marah sama mereka, nggak peduli. Ya udahlah, biar itu hak dia. Udah masuk Israel, nggak masalah. Begitu masuk Tiberias ke Yerusalem, Bapak, Tiberias cuma 2 malam. Masuk Yerusalem, ditutup border keluar ke Yordan ditutup, border masuk dari Mesir ditutup juga. Jadi masuk ditutup, keluar ditutup. Orang di dalam udah nggak bisa keluar. Yang masuk dari Mesir sekarang bingung, ya. Yang masuk dari kita juga bingung mau keluar gimana, kita mesti ke Mesir, ya. Tapi tenang aja, masih ada 2 hari di Yerusalem, kita jalan. Saya banyak teman, terus ada yang ngomongin bocoran. Abuna, panggil di sana Abuna itu pendeta, tapi bukan Abu Nawas, ya. Abu Nawas juga bohong, ya. Dia bilang, Abuna, yuk siapin, besok itu jam 4 sore atau jam 5 itu dibuka, karena tidak mungkin Anda ditutup. Wah, beribut di sini. Kelompok saya juga beribut, termasuk pendeta kaya. Pak, gimana Pak? Saya tadi di tembok ratapan Tuhan bicara sama saya harus pulang. Loh, kok bisa kita 30 orang cuma lu doang Tuhan ngomong suruh pulang? Berarti lu yang diselamatkan kita enggak? Cuma 6 orang satu keluarga. Saya bilang, Pak boleh aja pulang, tapi lu bayar sendiri lu tiketnya, ini hangus, nggak bisa lu pulang. Tiket nggak bisa direfund ini, ya. Nggak apa-apa, orang berduit nggak apa-apa. 6 orang bayar sekali itu lebih mahal Bapak Ibu daripada kita PP. Nggak bayar, dia beli, ya udah. Oke, kita tinggal ya Pak. Saya mau jalan, Bapak nunggu di sini sampai itu ada taksi anterin Bapak ke Tel Aviv. Udah, saya tinggal. Jalan. Saya bilang sama grup, lu percaya nggak? Kan saya udah dapat bocoran. Ntar sore kita keluar. Tapi habis makan ini kita masukin koper semua. Jangan ngomong sama yang lain, masukin. Terus yang lain bilang, ngapain lu? Kita di sini pasti ditanggung. Nggak mungkin pemerintah nanggung segini banyak orang karantina gratis. Nggak mungkin, pasti disuruh keluar. Nggak mungkin lah. Saya bilang, masukin. Bener Pak, jam 12 kita jalan sampai di border, kita antrian pertama. Saya minta ganti dapat hotel yang bagus di sana. Singkat cerita, semuanya kalau kita berani hadapi resiko dengan Tuhan, tak mungkin Tuhan tak pimpin kita. Sering kita nggak berani hadapi resiko bersama dengan Tuhan. Yang penting satu perkara Anda yakin, Dia ada di depan kita. Dia ada di samping kita. Dia ada di dalam hati kita. Anda berjalan dengan Dia, tak mungkin dibiarkan sia-sia. Nah, kembali lagi saya di Bandung, di KKRI, orang-orang Pamulung. Anda dikatakan di sana, umur 60 ke atas, mohon maaf, jangan ikut ibadah onsite, ibadah online. Saya masuk di sana ada tulisan, saya bahwa itu gedung yang dipakai itu bisa isi 2000, tapi diisi 500 berarti cukup bagus kan. 2000 diisi 500 berarti jaraknya ini kan nggak ada cara Bapak Ibu. Padahal Anda nggak boleh berdekatan loh, nggak boleh. Ini berdekatan, Anda harus satu di luar sana, Nah, singkat cerita, saya ngomong sama ketuanya, lu ini gimana? Umur 60 nggak boleh. Pendetanya umur berapa? Anda tahu umur saya sekarang hari ini? Hari ini umur berapa saya? Saya baru 51 tahun lahirnya, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang lumayan kan? Masih muda, belum 60, 51 tahun lahirnya ya. Jadi saya bilang, lu gila lu. Bapak Ibu, kalau kita semakin panik, kita nggak berani berkorban untuk Tuhan, kita akan kena. Jadi saya katakan, Tuhan, Engkau yang punya mau. Saya berjalan dalam pimpinan Tuhan, tapi jangan terus sembarangan ya. Orang Kristen ada 3, iman, imun, aman. Iman kepada Tuhan, aku yakin Dia melindungi. Siapa yang melekat, hatinya melekat, akan dijauhkan. Yes, iman. Ya, Mazmur 91. Anda pegang hati 15-16, pegang itu iman. Lalu imun Anda kuat, karena Anda yakin. Anda memuji dengan serius, dengan kata-kata, dengan Anda imani. Itu imun Anda naik. Daripada Anda panik tiap saat. Wah, gua gak mau ke gereja lah. Wah, gua masih takut loh. Siapa tahu disuruh double. Ya double nggak apa-apa. Saya katakan lagi double 6, Anda jangan cuma 2. Ya, masuk gereja pakai 6 di sini, merah putih hijau kuning biru di situ. Ya, paling-paling Anda jengkang di sana kekurangan oksigen, Bapak Ibu. Pakai itu namanya imun Anda jadi kuat. Lalu aman itu semua prosedur di depan suruh cuci lah. Ya, cuci tangan ya kerok ini 20 menit, cuci dulu 20 menit, ngantri panjang sampai selesai baru masuk. Bapak Ibu, Anda pasti terlindungi. Loh, kalau kenapa? Pasti bukan di sini, di tempat lain, mungkin di pasaran, nggak sadar. Kadang-kadang orang ke gereja takut, tapi ke pasar berani. Ibu-ibu kalau ke gereja takut, tapi di pasar kadang-kadang kuyak. Apalagi kalau hari Sabtu Minggu, dia takut. Kan pakai gini Pak, ada lagi pakai begini Pak.
Bahkan Anda dengar itu dokter spesialis jantung kemarin mengatakan, jangan buka lama-lama. Saya nggak boleh lama-lama, 40 detik paling lama. Katanya, karena apa? Itu cepet. Bapak Ibu, ada yang mengatakan 2 jam sampai 4 jam di udara. Sekarang pertanyaan kita ya, coba logik. Orang mancing di dekatnya Wisma Atlet itu banyak nggak? Dekat danau. Nggak pakai masker. Di atas itu orang kena COVID, waktu rame-ramenya. Dia bisa batuk, bisa apa. Kira-kira virusnya terbang nggak? Kalau 2 jam, berapa kilometer? Di bawah bisa kena nggak? Anda kalau 1 jam aja, 1 kilometer, Anda berdiri di sini nggak pakai masker, di sana ada orang kena COVID, di bawah angin, udah kena. Itu sesuatu yang menakutkan banget. Makanya di Inggris mengadakan konser musik 3.000 orang laki-laki, anak-anak muda, perempuan muda, nggak ada yang kena. Kan itu jadi masalah pertanyaan sampai hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu, bukan kita gegabah lalu jalan. Saya sama istri saya pelayanan di Jogja, malam katanya, ayo lihat ayo, Anda pernah ke Jogja? Mobil yang warna-warni pakai lampu malam itu kan? Itu di lapangan nggak ada yang pakai masker. Saya bilang gila. Tapi nggak ada yang dikatakan dari sana muncul yang kena parah, nggak ada. Bapak Ibu, yang kena apa? Yang kena ya daerah Jakarta paling banyak. Nggak tahu karena gubernurnya mungkin siapa, nggak ngerti lah. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu hal, berani berkorban. Yang terakhir, kasih itu Bapak Ibu selalu dikatakan memberi pertolongan. Orang yang mengasihi pasti menolong. Kalau Anda mengasihi seseorang, Anda nggak mungkin nggak nolong, ya kan? Kasih dia, pasti Anda tolong. Kasih sama istri Anda tolong. Coba suami istri saling mengasihi, saling menolong enggak? Jangan terus dilihat, aduh istriku lagi sibuk kerja, berat, nggak apa-apa mami, ambilin malah disuruh. Enggak. Jujur saya bukan kebaikan Bapak Ibu, saya nggak punya pembantu. Kadang-kadang saya lihat istri saya kasihan, udah cuci baju, saya bilang taruh penatu aja. Kan kita habis jalan-jalan banyak cucian. Enggak, pakai mesin cepat kok. Cuma pakai mesin. Biar kelihatan begitu, tapi lama Bapak Ibu. Ya satu dari sini pindah di sini, diperes dulu, habis itu dijemurin satu-satu, belum nanti setrikanya. Bongkok kamu, tetap dia nggak mau. Ya udah, akhirnya kita bantu seberapa saya bisa bantu. Apa yang bisa bantu saya? Cuci lantai, ngepel sambil nyanyi. Ku menang bersama. Ya kan? Kalau di Israel kan kumeran kan gitu. Di sini ku menang Bapak Ibu. Muter-muter. Satu perkara, kasih pasti menolong. Tuhan pasti menolong kita. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Kalau Anda benar-benar mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita, nggak mungkin nggak datang pertolongan. Ada banyak anak saya, mohon maaf saya tutup dengan kesaksian anak saya. Sekarang ini melayani di ini multimedia juga di perawatan 4. Dia pernah kecewa, dia nggak mau ke gereja kan? Karena dia ditipu orang gereja. Bapak Ibu, sekarang ini penipuan banyak. Bapak Ibu, dengan nama aku PDP pendeta penipu, PDM pendeta miring, banyak. Jangan percaya dengan gelar. Kalau ada bisnis, is bisnis. Biar dia pendeta, saya pendeta, ini Anda bisnis dengan saya, harus hitam di atas putih. Jangan, Pak pendeta nggak apa-apa, saya percaya. Anda nggak tipu, nggak bisa apa-apa, karena nggak ada bukti otentik. Nah, anak saya 8 orang, ngasih 100 juta 8 orang. Komunitasnya dulu gede, Bapak Ibu. Saya nggak mau sebut lah, nanti gerejanya nggak enak. GPI, ya. Di sini sudah hampir 200 orang, anak muda doang. Dana nggak minta gereja, bisa manggil pendeta, ada uang, diambil alih sama pusat, diambil alih keuangan, enggak apa-apa, yang penting jalan terus. Buat bisnis 8 orang berarti 800 juta. Bisnis. Dia kan nggak tahu yang megang pendeta ini tadi. Anak muda oke. Bulan pertama ini dapat keuntungan nih. 20, wah lumayan. Pertama nabung baru sebulan dapat 20 juta. Gede banget. Saya nggak mau ngomong, anak saya udah punya jalan. Dulu saya bilang hati-hati lu kalau bisnis sama siapapun lu harus jelas. Kalau enggak, sekarang penipuan lu dengan kedok, pakai rohani lah apalah, sama dengan tetangga kita pakai rohani, kedoknya aja. Tapi untuk nipu banyak sekarang ini, hati-hati. Gereja foundation kasih makan di luar negeri, kasih makan di Papua. Yang mana dikasih makan? Kambing atau ayam dikasih makan? Nggak tahu. Bener Bapak Ibu, itu penipuan. Ya, tapi anak saya nggak mau. Ya udah. Bulan kedua belum dapat untung. Rupanya dibuat main forex Bapak Ibu. Tahu forex ya? Kalau Bapak yang ngerti pasti ya. Tapi hati-hati, kelihatannya menang. Sekali waktu ditakut habis. Habis sampai rumahnya juga disita. Istri lagi hamil besar. Lalu gimana? Oh nggak dikembalikan. Anak muda kan emosi semua. Anak saya puji Tuhan. Jangan. Karena dia udah masalah dengan orang lain juga. Coba istri hamil. Di Harapan Indah, rumah udah disita. Istri nangis lagi hamil.
Anak saya bilang, dah. Padahal dia ngumpulin duit itu untuk biaya dia menikah waktu itu. Dia nggak mau dibiayai bapaknya. Sombong banget ini anak saya. Cari duit sendiri untuk mau biayai pernikahan. Ternyata ketipu. San Jipaknya ada di sana. Kecewa dia. Malas ke gereja. Dia bilang, lu gila. Sekarang gua ini bos. Lu cuma berantem dengan pembantu. Lu ditipu pembantu. Apa bosnya seperti pembantu? Ya, Anda lihat ya. Anda mungkin kecewa dengan hamba Tuhan. Kecewa dengan penatua. Kecewa dengan orang Kristen. Apakah Tuhan seperti itu? Tuhan itu bos. Kita ini kacung-kacungnya semua. Lalu gimana kita membuat kecewa Anda? Masa Anda kecewa dengan bos? Anda telepon bos, ngomong sama bos, Anda dipulihkan. Saya bilang, lu dipulihkan, lu pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Begitu dia mulai terhibur, dia mulai kembali kepada Tuhan, ya dia minta ampun, dia sudah marah, mulai dia melayani. Dipulihkan Bapak Ibu, sampai pernikahan dia biaya sendiri memang. Tuhan kasih berkat dengan cara macam-macam. Dia kerja apa, dapat kerja. Sekarang pun dia sepi-sepi, orang nggak dapat duit, dia bangunan masih dapat 100 juta, 200 juta. 4 orang kerjain, satu bagian arsiteknya, satu bagian ini kerja. Padahal dia dulu buat labeling nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu, ya ngatur anak-anak musik rohani nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Bilang, lu hidup lu gimana, lu melayani Tuhan apa ini? Pak, ini kan pelayanan, rekaman ini untuk rohani juga. Orang rekam sama dia, duit dia itu di rumah masih berapa dus nggak diambil, pakai sudah nggak laku pakai CD. Dia bilang, kembaliin aja biar bisa diberkat. Biarin Pak, dia nggak mau bayar sekian, biarin. Lu buat apa numpuk di sini? Itu waktu labeling, Bapak Ibu, dia yang ngerjain. Nah, sekarang diberkati luar biasa. Dia jalan-jalan, Bapak Ibu, mohon maaf, sampai ke Norway, sampai melihat aurora, sampai apa, dia putar. Kenapa? Cuma foto. Orang menikah di Milan, dia moto ke Milan. Sekarang kalau Anda menikah di Milan, yang moto di bawah nggak? Apa pakai drone? Istrinya dibawa sama dia, bayar sendiri. Saya bilang, kesempatan kamu, mumpung kamu kesempatan, jalan. Nanti kalau udah punya anak, kamu udah bisa apa-apa. Nikmati hidup ini, jalan. Ngapain lu kumpulin duit nanti mati? Jujur loh, sering orang ngumpulin duit nggak pernah jalan. Saya tutup ini lagi cerita ya Bapak Ibu. Dengar Bu Kopin? Ada yang tahu Bu Kopin? Tahu Bu Kopin nggak tahu? Kasus Bu Kopin nggak tahu? Orang ini Bapak Ibu, uangnya waktu itu 10 miliar sudah ditabung. Diajak jalan, maaf ya, saya sering nawari Israel yuk. Nah itu saya nggak apa-apa Israel. Lu kan orang Kristen harus ngerti lah minimal sejarah Alkitab gimana. Apalagi kalau pembimbingnya rohaninya jelas, kamu bisa ngerti Alkitab ini. Lu tambah bertumbuh, tambah cinta Tuhan. Belum cukup Pak. Naik 20, 30, 40, 50, 60 M ditabung di bank yang sama. Orang bego. Anda kalau nabung bank yang sama dan Anda nggak pernah korek, itu bahaya. Ya, apalagi uang gede. Udah. Ini kejadian yang ini. Begitu Desember tahun lalu sebelum COVID, uangnya harus jatuh tempo 40 M, yang 20 belum. Begitu diambil nggak bisa keluar. Puyang dia. Jalan-jalan pun kagak. Pakai baju aja yang murah-murah. Mohon maaf, Bapak Ibu, untuk dirinya sendiri dia nggak sayang, apalagi untuk Tuhan, pasti bohong. Orang kalau untuk dirinya sendiri dia nggak cintain, untuk Tuhan yang nggak kelihatan, pasti bohong. Dia begitu, akhirnya dia kecewa. Gimana? Ini yang satu. Yang kedua, anak muda itu nanam bagus, bukan salah. Sampai punya gedung di Palu. Bapak Ibu, uangnya berapa puluh M juga itu. Lalu apa yang terjadi? Waktu gempa bumi dan ada tsunami gede, gedungnya ambles. Nikmati juga kagak. Saya bukan ajar Anda untuk foya-foya. Saya bilang sama anak saya, lu harus kumpulin uang. Lu udah punya rumah, puji Tuhan. Rumah jangan dijual. Untuk makan sehari gampang, tapi rumah susah. Lu kalau nggak punya rumah, kontrak, ya pindah-pindah kayak suku nomad, itu biaya gede. Yang penting rumah dulu. Kehidupan gimana? Bapak Ibu. Jadi orang Kristen, kita belajar mengasihi Tuhan itu jangan kita membeda-bedakan. Ya, mulai kepada Tuhan serius. Jangan setengah-setengah, nyanyi jangan setengah-setengah. Kalau di gereja aja serius nyanyinya, di rumah nggak pernah nyanyi. Ya kan? Bapak yang kasih baik. Apalagi sekarang pakai masker nggak kelihatan. Orang pakai masker nggak nyanyi nggak tahu loh. Koyok ketek ditolok kata orang Jawa. Tahu ketek? Monyet yang disubit. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sering curiga sama orang kalau pakai masker. Saya senyum nggak mau senyum dia. Saya
senyum, Bapak, dia nggak senyum, saya lupa, iya gue pakai masker, dia pakai masker nggak ketahuan, ya kan? Jadi Bapak Ibu, ayo kita mengasihi Tuhan itu sungguh-sungguh, kalau memuji, puji sungguh, memberi persembahan bukan nilai uang, tapi Anda dengan sungguh hati, Tuhan aku punya ini yang terbaik. Sering saya katakan menjelang Natal, dulu Bapak Ibu, saya pernah menggembalakan satu gereja. Saya umumkan itu mulai bulan Agustus. 24 malam itu harus ada malam kemurahan. Malam kemurahan itu kita buat palungan untuk pekerjaan Tuhan di tempat yang mungkin di sini. Apa yang kau terima sepanjang tahun ini dari Tuhan, kau ucapkan syukur dari malam kemurahan, itu janji imanmu. Kalau cuma 10.000 ya kamu berarti dapatnya cuma 10.000. 100.000 dapat 100.000. Bapak Ibu, waktu itu kami tidak punya musik. Alat musik sewa terus, biayanya gede. Singkat cerita, itu alat musik sampai dapat rangkap 2. Salah satunya mantan bank modern yang ngasih juga. Itu ya lumayan gede lah, sampai akhirnya buat dana pembukaan saya beli tanah. Bapak Ibu, walaupun tanah bukan milik saya, milik gereja. Jadi di sini jemaat Tuhan itu dengan hati syukur kepada Tuhan, jangan cuma karena suka dilihat orang. Gua ngasih gede, bukan. Anda belajar mengasihi Tuhan, mencakup segalanya. Saya cinta Tuhan. Yang kedua, Anda berani ada beresiko. Kadang-kadang resiko, Bapak Ibu. Melayani Tuhan ada resiko. Saya pernah saksikan di sini dulu. Saya pernah mau dibunuh di Madura. Gara-gara cuma pelayanan. Mau dibunuh. Bukan cuma ya anak-anak muda sekarang enak lah yang di Jakarta pakai baju petentang-petentang, bapaknya mati dia yang lanjutin, jemaatnya banyak tinggal haleluya. Ya jamnya mahal, mobilnya mahal. Lalu masuk ke daerah mau digorok orang gara-gara cuma nginjil. Saya pernah mau digorok orang, dikejar-kejar, internetnya sampai dikecerek saya sama polisi dikeluarin cuma supaya saya kelihatan dilepaskan saja. Udah dikepung sama yang topi putih bukan polisi tadi itu Bapak Ibu, ya. Dikepung di depan. Ya, di Palu. Saya juga pernah. Ada banyak lah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, resiko itu pasti ada. Anda nggak cinta Tuhan aja ada resiko kok. Betul nggak? Ada resiko nggak? Hidup itu resiko. Yang terakhir, biarlah Tuhan yang kasihnya menolong kita. Kita belajar bisa menolong terhadap sesama. Menolong apa yang bisa Anda lakukan. Dari apa yang Anda punya. Dari apa yang Anda bisa lakukan untuk Tuhan. Ayo kita memuji satu pujian, kita akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan satu pujian, singer bantu saya, pemusik bantu saya. Bapak Ibu sudah pernah saya ajarin lagu di sini selancar ya? Belum pernah lagu selancar. Ku kan berdiri di tengah badai. Berdiri di tengah badai itu selancar. Ayo. Engkaulah perisaiku. Kita nyanyikan dengan iman. Ayo kita pamit berdiri mungkin supaya nggak capek. Pujikan dengan kata hatimu, dengan kesungguhanmu pada Tuhan. Engkaulah perisaiku.
Biarlah pujian ini kami imani Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang panik, kami merasa aman karena Tuhanlah perisai kami. Tuhan yang menopang langkah-langkah kami, Tuhan yang menopang kehidupan kami. Tidak ada seorang anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau yang ditinggalkan. Kami meyakini Tuhan, tangan Tuhan menatang langkah-langkah kami. Sehingga setiap kami yang hadir pagi hari ini, bahkan yang di rumah, tetap dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Maka itu Bapa, kami percaya, kalau tidak diizinkan Tuhan, maka tidak akan terjadi masalah dalam hidup kami. Masalah merupakan ujian untuk kami naik kelas. Bahkan kami percaya setiap masalah membuat kami diberkati Tuhan. Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu satu persatu di tengah-tengah persiapan menjelang Natal, supaya setiap kami menyadari kami bukan perayaan Natal yang kami ingat, tapi kami tahu Engkau akan datang kali yang kedua. Kalau kami melihat tanda-tanda zaman sudah semakin nyata, ada banyak hal-hal yang semakin digenapi. Dan kami tahu Tuhan, sebelum Engkau datang kali kedua, Tuhan, keadaan semakin bertambah sulit. Tapi kami meyakini kasih Tuhan tidak pernah luntur oleh karena keadaan. Biarlah kami semakin mengasihi Engkau. Mungkin ada di antara kami yang saat ini mulai tawar hati, mulai suam-suam, oleh karena ekonomi kami yang sedang goncang, oleh karena mungkin sakit penyakit. Biarlah Bapak Engkau patahkan semuanya itu, karena kami sadar ini diizinkan Tuhan untuk kami melihat tangan Allah yang luar biasa. Diizinkan Tuhan untuk kami melihat kasih Allah yang luar biasa. Berkati akan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan, satu persatu Tuhan berkati. Berkati Tuhan yang menjadi penatua di tempat ini, donatur di tempat ini. Dan berkati akan Ibu Gembala, berkati anak-anaknya satu persatu, anak menantu cucu, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saya atas nama Gembala Jemaat dan seluruh keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Andrew Jinato sebagai pelayan firman atas ibadah raya hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Oke, ada sedikit pengumuman. Minggu tanggal 28 November, minggu depan, ibadah raya akan dilayani oleh PDP Paulus Ignata Sutejo. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, lanjut. Kemudian ibadah WBI, ibadah wanita, diadakan hari Selasa 23 November pukul 10 pagi secara online. Kebaktian EYT diadakan hari Sabtu 27 November pukul 6 sore. Ini kalau EYT udah onsite ya, jadi bisa pada datang ke sini. Terus kemudian kebaktian sekolah minggu diadakan secara online hari Minggu 28 November 10.30. Jemaat dapat memberikan persembahan di kantong kolektor. Kantongnya nanti udah disediain di depan Bapak Ibu. Selagi berjalan keluar ruang ibadah. Kemudian juga disediakan hand sanitizer. Jadi habis kasih bisa cek hand sanitizer. Bisa juga memberikan lewat transfer ke rekening BCA GBI Alberta, nomornya ada di depan. Kemudian selamat ulang tahun, happy birthday kepada Ibu Leli Maria Uria tanggal 24 November 2021. Kemudian juga Ibu Chandrawati 27 November. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doakan Natal umum GBI Alberta. Nanti dicatat ya, dilingkarin biar nggak salah. Salah jam, salah hari, jangan sampai. Itu akan diadakan Minggu 19 Desember 2021 pukul 10 pagi ya. Jadi bukan jam 8. Pukul 10 pagi itu hari Minggu tanggal 19 Desember. Oke, itu aja. Ada pengumuman tambahan? Nggak ada ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi saya undang Bapak Ibu berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini.
di dalam kerajaan surga Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan kalau Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu, bahkan juga buat suara-Mu Tuhan yang telah diperdengarkan lewat hamba-Mu Pendeta Jinarko Bapa. Tuhan, biarlah kami semua Tuhan boleh diingatkan akan kasih-Mu Tuhan, agar kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan, agar kami juga tidak membeda-bedakan apapun pelayanan kami, dan tidak membeda-bedakan manusia Tuhan, karena kami tahu di mata-Mu semua manusia adalah sama adanya. Bapa di dalam surga, biarlah juga Tuhan, apapun resiko Tuhan yang akan kami hadapi dalam melayani Engkau, dalam mengikut Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya kami tidak sendiri. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Bapa. Engkau yang membela kami, Engkau yang ada bersama dengan kami, karena Engkau Immanuel. Kami juga bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu juga ada selalu dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami juga mengasihi sesama kami, apapun Tuhan keberadaan mereka dan dimanapun Tuhan, dan orang-orang di sekitar kami terutama Tuhan, kami boleh menjadi berkat buat banyak orang, karena kasih-Mu yang telah Engkau berikan buat kami tidak sia-sia Tuhan. Kami akan berdampak boleh banyak buat banyak orang. Terima kasih Tuhan buat Pendeta Jinarko Tuhan, yang Tuhan kirim untuk memberkati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Pakai dia Tuhan lebih heran lagi untuk istri dan keluarganya Bapak, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan yang membayarkan upahnya, baik di bumi maupun di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang Ibu Leli Tuhan, yang beberapa hari yang lalu telah mengalami operasi Tuhan, menjalani operasi katarak Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan operasi boleh berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah Tuhan Engkau terus Tuhan memulihkan kehidupannya Tuhan. Biar lewat apapun yang Tuhan izinkan terjadi, dia juga boleh lebih mengenal Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Richard Tuhan. Beberapa hari yang lalu juga Tuhan sudah tolong, walaupun Tuhan izinkan dia boleh terkena COVID dan dokter mengatakan ini long COVID. Bapak terus Tuhan pulihkan, bahkan imannya Tuhan kuatkan Tuhan, agar dia terus berharap bersandar kepadamu Tuhan. Biar lewat obat-obat yang diminum Tuhan boleh menjadi sarana untuk kesembuhannya. Kami berdoa untuk keluarga besarnya Tuhan, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga Tuhan untuk Ibu Gembala Bapa yang ada bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan dia boleh kuat, dia boleh sehat, itu semua karena anugerah-Mu. Terus Tuhan hiburkan di dalam kesendiriannya, dia tidak sendiri. Engkau yang selalu menemaninya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan dia menjadi gembala, Ibu Gembala di tempat ini untuk mengayomi kami semua. Ada maksud dan rencana-Mu yang indah Tuhan. Kau berkati untuk anak cucu mantunya, keluarga besarnya, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Biar lewat keluarga ini banyak keluarga yang lainnya diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang setia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kalau kami datang beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Engkau yang akan memberkati roti makanan kami dan air minuman kami. Bahkan Engkau yang menjauhkan kami dari sakit penyakit di tengah-tengah kami. Kami imani Tuhan dan kami amini ini semua, karena janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya seluruh jemaat-Mu Tuhan ada dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala pergumulan masalah yang mereka hadapi Bapa. Mereka tidak sendiri. Yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang sakit sudah sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang membutuhkan pekerjaan, kami yakin dan percaya Engkau yang menyediakannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Maruf Amin Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memberkati
Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan juga Tuhan seluruh jajarannya Tuhan, pemerintah yang ada, menteri-menteri yang ada Tuhan, dari pusat sampai daerah. Engkau berkati Tuhan, biarlah Tuhan lewat Indonesia boleh semakin maju, Indonesia sehat dan sembuh Tuhan, dari segala malapetaka mara bahaya Tuhan lindungi, berkati Tuhan, berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, biar Indonesia boleh dipulihkan dan Indonesia boleh di mata Tuhan, Indonesia boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Kau pimpin perjalanan kami yang jauh dan yang dekat Tuhan, Kau berkati. Bahkan juga yang di rumah-rumah yang tidak dapat beribadah onsite dengan kami Tuhan, online di rumah, kami yakin dan percaya Engkau juga hadir dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Yang memberikan persembahan, kantong persembahannya ada di luar, boleh siapkan.